selamat malam. Halo, selamat malam juga. Oke, senang bisa ketemu teman-teman lagi dalam acara PA online bareng seri Alkitab. Ya, gimana teman-teman kabarnya minggu ini? Semoga baik-baik saja. Iya, harapannya ya sudah 1 minggu berlalu dan masih dalam tema pemuridan sepanjang Juli. Kalau minggu lalu kita sudah belajar juga dari satu pasal, satu perikop. Malam hari ini juga kita akan belajar lagi satu perikop tentang harga ya, judulnya harga yang harus dibayar. Nanti kita akan belajar dari Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Ya, kita akan menggali bersama-sama dengan semoga malam hari ini kita bisa invite guest dengan mudah karena kadang-kadang Instagram agak bermasalah. Iya. Ya, tapi kita akan perkenalan. Saya adalah Yulia. Ya, saya adalah Roma dan kita yang akan memandu sebagai host dalam acara Alkitab. Dan ada dua teman kita, nanti ada Lorince dan Brian yang akan kita undang untuk bisa menggali bersama-sama kita dalam Alkitab malam ini. Ya, teman-teman semuanya, kita hari ini akan menggali tadi yang sudah dikatakan oleh Roma, satu perikop yang sangat terkenal sekali untuk pemuritan, khususnya tentang membayar harga. Ya, kita akan, teman-teman semua siapkan ya, Alkitab boleh atau digital boleh, Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Oh, ya, Nathan juga memberi semangat nih, menyala Bray. Iya, ikut ya Nathan ya sampai selesai. Oke, nah Lorince sama Brian bisa kenalan dulu mungkin ke kita semua. Silakan dari Lorince dulu. Halo, saya Lorince dari Sumba Timur. Saya sekarang pelayanan di GBI Bukit Persaudaraan. Saya sebagai ketua pemuda dan juga sebagai guru sekolah minggu di tempat pelayanan saya dan juga pelayanan sebagai worship leader dan juga sebagai bisa membawakan firman, maksudnya pelayanan firman. Wow, banyak pelayanannya ya. Iya. Oke, ya. Dari Brian, silakan. Oke, kenalin nama aku Jonathan Febrian, bisa dipanggil Brian. Aku mahasiswa dari Calvin Institute of Technology di Kemayoran, Jakarta. Sekarang semester 4. Dan sekarang aku juga lagi magang nih di Sabda. Ya, itu sih. Iya. Oke, thank you banyak Brian dan Lorince. Iya. Salam kenal teman-teman dan teman-teman yang lain juga yang sudah bergabung. Ya, sekali lagi kita ada di Alkitab. Ini satu pembelajaran atau mungkin penggalian Alkitab yang kita lakukan setiap hari Senin untuk menggali pasal-pasal yang terkenal atau perikop-perikop yang terkenal yang ada di dalam Alkitab. Alkitab yang top-top ya di dalam Alkitab kita. Nah, kita juga menggunakan metode SABD nih teman-teman ketika kita menggali firman Tuhan ini. Sebenarnya ada banyak metode yang bisa teman-teman pakai, tapi dari kita mengusulkan atau memakai metode SAPDA, itu singkatan dari simak, analisa, belajar, berdiskusi, dan aplikasi. Nanti rekan admin akan mengirimkan untuk linknya, bisa dipakai juga, diadopsi dalam pelayanan teman-teman. Nah, kita akan segera mulai ya dalam doa pembukaan. Ibu Yulia akan membuka dalam doa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang di surga, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami boleh merenungkan firman-Mu dan mendiskusikan firman-Mu dan juga untuk memahami, menggalinya. Tuhan kiranya Engkau tolong supaya Engkau beri kepada kami satu kesungguhan hati dan juga satu kesungguhan untuk kami boleh mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Tuhan, ini perikop yang cukup sulit bagi kami, tetapi kami percaya Tuhan akan tolong kami untuk mengerti, bukan hanya dengan pikiran kami, terutama dengan hati kami, ketika kami boleh memikirkan akan kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami mau menyerahkan seluruh acara ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Brian dan Lorince dan Roma dan saya dan Ray dan juga Tere dan teman lain yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami di PA online bareng ini. Tuhan kiranya Engkau tolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin.
Oke, selamat datang juga teman-teman yang sudah mulai berdatangan nih malam hari ini. Ya, kita akan membahas dari Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Namun sebelumnya kita akan overview sedikit apa sih latar belakang dari kitab Lukas. Nah, kitab Lukas atau Injil Lukas ini sebenarnya juga ditulis oleh nama yang sama ya, ketika dia menamakan Injilnya Lukas, yaitu Dr. Lukas. Nah, dia seorang anak Tuhan juga, dia juga seorang rekan Paulus ketika melayani dalam perjalanan misinya, dan dia juga seorang yang pintar, bahkan dia juga disebut sebagai dokter karena dia juga satu-satunya penulis Alkitab di Perjanjian Baru yang bukan berkebudayaan Yahudi ya, jadi satu-satunya penulis Yunani, dan ini dari sudut pandang Yunani atau orang-orang yang bukan Yahudi menjelaskan kepada kita juga bagaimana Kristus juga menyelamatkan seluruh bangsa, bukan hanya orang Yahudi tetapi juga ke semua bangsa. Ya, Lukas punya satu ciri khas yang sangat khusus karena dia melihat seperti tadi Roma bilang, dia melihat dari sudut pandang kacamata yang sedikit berbeda karena dia ketika menuliskan Injilnya, dia melakukannya juga seperti seorang yang terdidik karena dia mengcompare, dia mengumpulkan banyak resources yang dia bisa temukan dan dia teliti dengan baik-baik, kemudian mendapatkan banyak juga informasi dari Paulus dan juga dari teman-teman rasul yang lain, dan melalui apa yang Lukas dapatkan dari penggalian dia, penyelidikan dia terhadap banyak resources inilah, kemudian Lukas menuliskan Injilnya dengan cukup lengkap dan juga sangat menarik dengan cara dia membahasnya. Termasuk ketika dia membahas perumpamaan di antara Injil, mungkin Lukas yang paling banyak menuliskan tentang perumpamaan. Iya, jadi sebenarnya ada banyak ciri lagi yang bisa kita pelajari. Misalnya Lukas juga banyak menekankan tentang pentingnya peran perempuan juga. Makanya ada nama perempuan juga yang banyak tercatat di kitab Lukas. Dan kitab Lukas ini juga termasuk kitab yang paling lengkap ya dari 4 Injil. Dari 4 Injil di mana Lukas menjelaskan tentang bagaimana Yesus lahir sampai bagaimana Yesus naik ke surga. Itu dijelaskan secara rinci di semua pasal dari Lukas, dan termasuk kitab paling panjang, bukan pasalnya ya, tapi dalam satu pasal itu bisa berperikop-perikop gitu ya, jadi sangat panjang kitabnya. Termasuk pasal yang 9 ini, perikopnya banyak banget nih. Ada 12 perikop. Iya, perikopnya banyak dan ceritanya panjang sekali dan lengkap sekali. Ini memang satu pasal juga yang menjadi permulaan atau ketika Tuhan Yesus mulai melayani, selain memilih murid-muridnya, juga Tuhan Yesus mulai memperkenalkan siapa dirinya sesungguhnya, dan juga bagaimana murid-muridnya mulai melihat apa yang Yesus sampaikan bukan hanya yang enak-enak, termasuk perikop ini ya. Ini perikop yang sangat berat sekali untuk kita sebagai orang Kristen, bagaimana menjalankannya. Nah, kita akan lihat bersama-sama dari penggalian kita malam hari ini. Oke, nah sebelum kita menggali pasal 9 ayat 22 ini sampai 27, nah nanti Lorenzo sama Brian mau baca dulu nih, 3 ayat ya, nanti dari Brian dulu baca ayat 22 sampai 24, setelah itu dari Lorenzo lanjut ayat 25 sampai ayat 27, dengan perikop judul di sini, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Kalau kita ambil judulnya harga yang harus dibayar. Silakan dari Brian. Ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan menyelamatkannya. Iya, thank you. Ayat 25, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini,
ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Oke, ya demikian 6 ayat yang sudah kita baca ya tentang perihal mengikut Yesus gitu ya. Nah, kita akan melihat masing-masing ayatnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan kita gali malam hari ini. Teman-teman di rumah, pastikan juga join dan menuliskan hasil penggaliannya di kolom komentar ya. Ya, silakan jawab di kolom komentar. Jangan cuma menyimak saja supaya saudara bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Oke, nah ini kalau rinci dulu nih. Dari ayat 22 ini, penderitaan apa yang harus ditanggung oleh anak manusia? Kalau kita tadi baca dari ayat 22, silakan. Oke, kalau dari situ penderitaan yang harus ditanggung oleh anak manusia, di situ ada selanjutnya, di situ dikatakan bahwa bagaimana dia ditolak oleh para tua-tua dan juga imam-imam kepala, bahkan ahli-ahli Taurat, dan juga dunia menolak kehadirannya, karena di situ di ayatnya yang terakhir itu lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi penderitaan yang dialami oleh anak manusia ini sangatlah luar biasa karena diakibatkan oleh manusia yang seharusnya dia tidak boleh melakukan itu semua, tetapi karena kasihnya terhadap manusia, kasihnya terhadap dunia, dia rela melakukan itu semua karena kasih. Ya, ya, ini satu ayat yang satu ayat yang Tuhan Yesus sendiri sudah spill out ya, belum terjadi, tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya, dan Tuhan Yesus tahu apa akibat kalau dia ditolak oleh tua-tua, ditolak oleh imam-imam dan juga ahli Taurat, maka kematian ada di ujung penantian untuk apa yang sedang terjadi saat itu. Iya, jadi dari ayat 22 aja sudah menjelaskan bahwa akan ada penderitaan yang harus dialami oleh anak manusia, padahal di perikop sebelumnya dia masih bilang dia adalah Mesias gitu ya. Nah ini sangat mungkin mewujudkan untuk murid-murid ataupun orang-orang yang mendengar saat itu. Ya, terutama karena banyak orang Yahudi punya konsep tentang Mesias, dan ketika mereka melihat apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus, saat itu mungkin kalau zaman sekarang tuh wow, Tuhan Yesus tuh kayak super power gitu ya. Bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati, bisa melakukan banyak hal. Jadi mereka sangat tidak expect kalau penderitaan seperti ini akan dialami oleh dia, gitu ya. Tuhan bisa hancurkan semuanya saat itu, gitu ya. Oke, nah di ayat 23, wah ini nambah lagi nih di sini. Apa saja yang harus dihadapi jika orang ingin mengikut Yesus? Kalau dilihat dari ayat 23, silakan Brian. Ya, di ayatnya sendiri kan sudah dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, yang merujuk pada Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kalau yang aku tangkap itu, ayat itu lebih merujuk kepada totalitas dalam mengikut Tuhan ya. Jadi di sini dikatakan juga menyangkal diri itu artinya bukan lagi mengusahakan keinginan pribadi atau daging kita gitu, tapi lebih merujuk pada memprioritaskan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi dikatakan juga di situ kan memikul salib setiap hari. Jadi kalau saya nangkapnya itu juga konsistensi atau komitmen total juga gitu. Kita harus kerjakan itu setiap hari, bukan hari-hari tertentu doang. Misalkan ke gereja pada hari Minggu doang, tapi di hari-hari selain hari Minggu itu kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, itu kan artinya nggak totalitas. Nah itu tuh bukan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus maunya totalitas gitu, harus memikul salib setiap hari gitu. Iya, ini ada dua kata yang sangat sulit nih Brian. Mungkin Brian bisa kasih sedikit penjelasan apa yang kira-kira Brian tahu tentang menyangkal diri dan memikul salib. What does that mean? Itu kira-kira artinya apa ya? Ya, dari menyangkal diri dulu ya. Menyangkal diri itu, jadi kalau yang aku paham itu, kita bukan lagi berfokus pada diri kita doang gitu. Kita mau menolak keinginan kita, tapi karena akan digantikan oleh
kehendak Tuhan yang akan terjadi di dalam hidup kita gitu. Kalau Ya. selanjutnya ada apa tadi? Memikul salib. Salib. Memikul salib ya. Memikul salib itu memikul beban, bukan beban juga, apa, tanggung jawab. Kalau aku lebih suka kata tanggung jawab karena sebagai orang Kristen itu kita punya tanggung jawabnya sendiri gitu. Kita nggak diharuskan baca Alkitab setiap hari itu, di Alkitab juga kayaknya ya nggak diwajibkan gitu baca Alkitab setiap hari. Tapi di situ kita punya tanggung jawab sendiri. Kita sebagai orang Kristen itu apa sih yang kita bisa, apa yang selayaknya kita lakukan, apa sih sebagai pengikut Kristus itu kita seharusnya ngapain gitu. Nah itu apa namanya memikul salib. Jadi kita ada tanggung jawabnya sendiri. Ya, ini dua kata yang bagi kita cukup apa ya, cukup puzzle gitu ya, karena menyangkal diri artinya kita die to ourselves, maksudnya kita mati untuk keinginan kita, kayak Brian tadi bilang, kita melakukan kehendak Tuhan, artinya kita mengalah dan kehendak kita menjadi yang kesekian kalinya gitu ya. Memikul salib bukan berarti salib dipikul setiap hari, tetapi memikul beban bukan hanya sekedar tanggung jawab, tetapi beban yang mungkin tidak seharusnya kita pikul, tetapi kita mau memikulnya, atau beban atau responsibel yang bukan seharusnya kita angkat, tetapi kita mau melakukannya demi Kristus. Wow, dan itu yang dilakukan Yesus Kristus akhirnya ya, ketika dia juga memikul salib di atas kayu, sampai ke atas kayu salib, dan konsekuensinya adalah kematian ya gitu. Bahkan berarti bisa dikatakan memikul salib ini siap sedia untuk mati. Kalau yang pertama Yesus akan mati, ayat yang kedua kita akan bersedia untuk mati. Jadi kita akan mati dua-duanya. Oke. Nah, apa nih yang akan terjadi pada orang yang mau menyelamatkan nyawanya? Kalau dilihat dari ayat berikutnya ya, di ayat 24. Nah, ini silakan Lorinca lagi. Oke, baik Kak. Hal yang akan terjadi ketika orang yang mau menyelamatkan nyawanya, artinya bahwa ia akan kehilangan nyawanya, artinya bahwa dia mencari aman untuk diri sendiri hanya untuk sementara waktu, tetapi dia menghancurkan atau kehilangan keselamatan dalam memperoleh hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Oh, menarik sekali. Saya pikir ini kehilangan nyawanya tuh benar-benar nyawa secara fisik gitu ya. Tapi bukan kehilangan keselamatan menurut saya ya. Ya. Oke. Mungkin ada tambahan mungkin dari Brian? Hampir sama sih, cuma mungkin sebagai tambahan itu kalau untuk menyelamatkan nyawa itu nyawa yang apa gimana ya, kita tinggal di dunia ini tuh kita memiliki tubuh gitu, tubuh daging, tapi tubuh daging ini tubuh sementara. Nantinya Tuhan akan memberikan tubuh baru, apa namanya apa ya, yang memperoleh tubuh baru ya. Jadi apa namanya, akan diberikan keselamatan karena kita tidak lagi tinggal di tubuh yang daging yang penuh dosa ini. Jadinya di situ dibilang kalau yang mau menyelamatkan nyawa yang nyawanya merefer ke daging kita itu daging yang penuh dosa, yaitu nantinya Tuhan tidak bisa lagi memberikan apa namanya tubuh baru, tubuh apa yang telah dibarui yang tidak ada dosanya lagi. Mungkin gitu. Teman-teman di rumah silakan lo memberikan komentar lo, belum ada komentar nih dari teman-teman. Silakan ikut menjawab apa yang tadi kita sedang diskusikan dan memberikan pendapatnya. Silakan. Oke. Nah, nanti kita akan tetap di bagian itu ya. Kita akan dalami lebih detail lagi. Nah, kita lihat dulu di ayat yang berikutnya. Kalau lihat di ayat 25 ini, kepada siapa pertanyaan retorika di ayat 20 ini ditujukan ke Yesus? Iya, dari ayat 25. Ya, silakan Brian. Oke. Kalau dari ayat 25 itu kan
dikatakan bahwa apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Nah, kata dirinya sendiri itu kalau yang aku tangkap dia lebih merefer ke orang-orang yang belum mengikut Tuhan secara sungguh-sungguh gitu. Mungkin dia lahir dari keluarga Kristen, mungkin apa namanya, ya juga sering ke gereja setiap minggu, tapi dia belum sepenuhnya mendapatkan Injil gitu, belum sepenuhnya percaya penuh gitu kepada Tuhan. Nah, jadi ia juga masih mengandalkan dirinya sendiri dan bahkan berusaha menyelamatkan nyawanya sendiri tanpa melalui Kristus. Nah, itu tuh yang mau disinggung di ayat ke-25 karena ayat 25 juga sambungan dari ayat ke-24 yang tadi ya. Jadi sejatinya itu tidak bisa seorang manusia menyelamatkan dirinya sendiri kalau tidak melalui Kristus. Nah, tapi Brian, pertanyaannya, kepada siapa pertanyaan ini ditujukan? Tuhan Yesus sedang berbicara kepada siapa? Ke orang-orang yang belum mengikut Tuhan secara sungguh-sungguh, kalau yang aku tangkap sih. Ya, kalau kita lihat di masih di perikop sebelumnya itu ya, pengakuan Petrus. Kalau kita lihat di situ Yesus berdoa, datanglah murid-muridnya kepadanya. Karena itu masih kelanjutan ya. Jadi saat itu Yesus mengatakan kepada para muridnya. Ya, kepada orang-orang yang sudah sangat dikenal oleh Yesus, orang-orang yang sudah mengikuti Yesus cukup lama, artinya mereka-mereka yang selama ini sudah percaya kepada Yesus. Jadi bukan tidak percaya, justru percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi secara khusus ya, semua apa yang sedang dibicarakan di dalam perikop ini, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-murid yang paling dekat. Iya. Ini ada satu tanggapan dari Kak Christian Kaja. Mengikut Yesus tidak mudah, harus mampu meninggalkan pergaulan-pergaulan yang tidak membuat kita bertumbuh. Wah, ini menarik sekali. Tapi nanti ada juga di bagian ini ketika teman-teman juga akan sharing ya. Oke, kita akan lanjut dulu ya di ayat berikutnya. Apa yang akan terjadi nih pada orang yang malu karena Yesus dan perkataannya? Kalau dilihat dari ayat 26. Ini mungkin kalau rinca lagi. Oke, baik Kak. Kalau kita baca di ayat 26 di situ sangat jelas bahwa dibilang ketika orang malu mengakui Tuhan atau Ya. ketika seseorang malu mengakui Tuhan, maka Tuhan sendiri pun akan malu mengakui dia. Karena apabila Tuhan datang pada kali kelak dalam kemuliaannya, maka Tuhan Yesus pun tidak akan mengakui bahwa sebagai orang yang telah percaya, maksudnya sebagai orang yang mengikuti Tuhan. Karena di situ di ayat 26 itu dikatakan bahwa barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang pada kali yang keduanya. Jadi sebagai manusia atau sebagai umat pilihan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, terkadang bahwa ketika kita ditanya sama orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, terkadang kita malu menceritakan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Secara tidak langsung kita malu mengakui akan kuasa Tuhan, akan mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai orang Kristen, apapun yang menjadi mujizat yang Tuhan lakukan harus menceritakan kepada setiap orang yang kita temui di dalam kehidupan ini. Ya, nggak boleh malu ya. Kira-kira arti malu di sini apa ya, Lorinja? Arti kata malu. Kata malu. Bisa juga sebagai menyembunyikan sih, Kak. Oke. Ya. Bisa juga. Ya. Atau tidak mau mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus. Atau bisa juga kalau lebih keras lagi menyangkal Yesus ya. Seperti Bu Bronto nih bertanya, malu seperti apa ya? Menarik untuk digali lebih dalam. Iya, jadi banyak ya. Salah satunya tadi ya, tidak mau mengidentifikasinya dirinya sebagai murid Kristus atau pengikut Kristus.
Bahkan kalau saat itu dia adalah murid, ya mungkin di depan Yesus dia murid, nanti di depan orang dia nggak mau mengakui bahwa Yesus adalah gurunya gitu ya. Jadi itu yang sedang Yesus katakan. Terus ada pertanyaan dari Ray nih, malunya manusia apakah sama dengan malunya Yesus? Nah, gimana nih teman-teman mau menjawab? Sia. Karena kan kalau malu manusia katanya Yesus juga akan malu ya mengakuinya gitu. Apa nih maksudnya? Apakah sama atau beda? Brian atau Lorica mau coba jawab? Aku masih bingung ya, malunya Yesus maksudnya gimana tuh? Konteks malunya Yesus Nah, bagaimana? itu yang Aku masih lagi bingung. kita bicara ini. Kalau malunya kita kan kita nggak mau mengakuin gitu ya, kita nggak mau pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak kenal, atau ya tidak mau mengenal Yesus gitu ya. Tetapi kalau malunya Yesus beda banget nih kayaknya. Karena ketika Yesus malu sama kita nggak diterima di surga. Ya, Jadi sama sekali ya tidak akan diterima gitu, tidak akan mendapatkan anugerah Allah karena kita sendiri gitu tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan kita. Nah, ini ada satu pertanyaan nih. Apakah bisa malu ketika sudah merasakan anugerah Tuhan? Biasanya justru nggak bisa tahan diri untuk ceritakan tentang Tuhan yang baik. Gimana nih menurut teman-teman? Enggak, itu pertanyaan siapa sih? oh, Itu Bisa malu kan Bu Broto. Ada di layar. sudah merasakan Tuhan biasanya justru enggak. Ya kalau bagi saya sih seharusnya tidak boleh malu karena penyertaan Tuhan itu kan sudah sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi tidak setiap orang mengerti bahwa itu menjadi hal yang sangat luar biasa ketika diceritakan kepada orang lain. Karena ada tipe orang yang mungkin lebih kayak ya sudah kalau diberkati secara pribadi ya cukup untuk diri sendiri saja mungkin. Dan ada tipe orang yang juga maksudnya ketika bertemu dengan orang lain dia sangat bersemangat untuk menceritakan bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana mujizatnya Tuhan. Tetapi ada kalanya di dalam kehidupan kita kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kita ada di kategori orang yang cukup untuk dinikmati secara pribadi atau kita membagikan kepada orang lain. ya, mungkin malu di sini lebih buruk daripada itu ya. Kadang gini, kalau saya punya orang tua, mungkin orang tua saya miskin, terus ketika saya ada di depan banyak orang, karena saya malu, kalau ketahuan kalau orang tua saya miskin, maka saya pura-pura tidak tahu dan mengatakan, oh saya tidak kenal dia, atau saya malu mengakui bahwa orang tua saya adalah seorang yang miskin dan tidak mau orang lain tahu. Nah, itu merupakan satu penghinaan terhadap orang tua kita. Nah, ini yang ditanyakan Ibu Broto, kalau kita sudah menerima kebaikan Tuhan, masa sih kita berani malu dengan Tuhan? Kadang kita di tengah orang banyak, kita malu mengakui saya orang Kristen karena mungkin dianggap saya akan sok suci, atau kebalikannya Mas. Saya takut kalau saya nanti diancam oleh orang-orang di sekitar kita, kalau saya tahu saya seorang Kristen, dan membuat saya tidak mau mengakui Yesus karena tadi kayak Alonso sudah pernah bilang cari aman gitu ya, takut kalau nanti diejek, takut kalau nanti diolok-olok gitu ya, sehingga dia tidak mau mengakui bahwa saya adalah seorang pengikut Kristus. Ya, ini ada tanggapan dari God Willis ya. Kalau di zaman sekarang malunya mungkin tidak mau orang tahu kalau dia pengikut Kristus, takut diasingkan, betul ya, yang tadi dibilang ya, takut kalau nanti diolok, diejek, atau bahkan mungkin dibully karena mereka bukan orang yang percaya, sehingga kita pura-pura tidak mengaku saya tidak kenal atau saya bukan pengikut Kristus. Oke, nah kita coba next ya ke ayat 27.
Dari ayat 27 ini apa nih maksud pernyataan dari Yesus menurut Brian? Kalau dilihat dari ayat 27, silakan. Ya, ayat 27 ini kan dikatakan juga di sana sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, itu jujur kalau buat aku ayat yang cukup berat, aku juga bingung awalnya. Terus aku coba cari beberapa referensi dan juga tafsiran-tafsiran gitu. Kalau dari tafsiran-tafsiran yang ada itu dikatakan kalau di situ itu merujuknya pada murid-murid Yesus gitu. Ada juga yang bilang kalau itu merefer juga ke ayat ke-28 ayat setelahnya yang mana Yesus akan membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus itu naik ke atas gunung. Ada juga yang bilang kalau ayat tersebut itu merujuk kepada Paulus kepada Yakub Paulus. ya benar. Bukan. Ya, Petrus, Yakobus, Yohanes ya benar. Kemudian di situ tuh intinya jadi yang ingin ditekankan di situ itu penggenapan kemuliaan Tuhan. Jadi kan di ayat 28 itu dikatakan judulnya aja dibilang kemuliaan Tuhan akan Yesus akan dimuliakan sekali lagi di atas gunung. Nah, jadi yang aku tangkap juga di ayat ke-27 itu lebih berfokus pada penggenapan kemuliaan Tuhan. Jadi murid-murid Yesus sendiri tidak akan ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Di situ juga dibilang ada yang tidak akan mati karena kan Yudas itu menggantung diri ya. Jadi bunuh diri juga sebelum Yesus meninggal. Jadi mungkin maksudnya juga dari situ. Ya, aku sendiri juga susah tuh mengerti ayat ini. Mungkin tolong mau jelasin. Iya, tadi juga pas ketika mencari bagian ini ada banyak interpretasi. Memang salah satunya tadi tentang transfigurasi Yesus. Terus beberapa artikel juga mengatakan bahwa ini mengacu setelah Yesus nanti mati dan dia bangkit, dan ketika Roh Kudus sampai Roh Kudus hadir ketika hari Pentakosta, mereka diliputi oleh Roh Kudus dan mereka juga sudah mendapatkan gitu ya Roh Kudus, sehingga mereka juga berani untuk menyampaikan tentang firman Tuhan gitu sebagai manifestasi awal dari kerajaan Allah di bumi ya, setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus memerintah dalam setiap hati orang percaya. Jadi ada banyak sih interpretasi yang dijelaskan dari bagian ini. Sampai saat ini belum ada yang memuaskan jawabannya. Ya. Oke, kita tinggalkan ya. Iya. Kalau kita membaca Alkitab tidak harus semuanya kita bisa mengerti dengan jelas gitu ya. Ada kalanya kita harus belajar lagi, ada kalanya kita harus merenung lagi, ada kalanya kita harus membaca lebih banyak lagi untuk tahu jawabannya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau pas membaca ada yang nggak tahu jawabannya, it's okay. Nanti suatu ketika Tuhan akan jelaskan ke kita ya. Oke, nah kita coba masuk ke langkah analisa ya. Ini lebih penelitian lebih dalam lagi dari perikop ini. Nah, Lorinjen nih, tadi sudah dikulik sedikit ya, tapi mungkin kita perlu simpulkan penderitaan apa saja yang harus ditanggung oleh orang yang ingin menjadi pengikut Yesus berdasarkan perikop ini. Silakan Lorinjen. Kalau dari yang saya tuliskan di sini, yaitu penderitaan apa saja yang ditanggung oleh orang yang ingin mengikuti Yesus. Yang pertama, yaitu menderita dalam perjuangan melawan dosa seumur hidup dengan menyalipkan semua keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu, menjadi poin yang kedua, yaitu ketika seseorang mengikuti Tuhan, tentunya dia juga akan dibenci oleh dunia, sebab kata firman Tuhan sangat jelas bahwa di dalam Matius 10 ayat 22 di situ dikatakan, sebelum dunia membenci kamu, aku atau Tuhan terlebih dahulu sudah dibenci oleh dunia. Sehingga di situ sangat jelas bahwa seperti perumpamaan pohon pokok anggur, bahkan
rantingnya itu kalau tidak berbunga, tidak berbuah pastinya ditebang. Sama seperti antara kehidupan yang dialami oleh Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus sebagai pohon atau pokoknya, dunia bisa membenci, apalagi kita sebagai ranting, tentunya itu tidak akan jauh berbeda dengan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan lalu menjadi poin yang ketiga, yaitu bagaimana kita harus mematikan keinginan daging kita. Jadi ada kalanya sebagai manusia untuk mematikan keinginan daging ini sangat susah. Contohnya mungkin sebagai perempuan ya, mungkin ada kalanya perempuan itu kalau untuk membeli sesuatu terkadang itu bukan menjadi kebutuhan, tetapi lebih banyaknya hanya memenuhi keinginan. Untuk bagaimana kita belajar bahwa untuk tidak tertarik dengan hal-hal yang semestinya itu bukan hal utama yang dibelikan atau yang menjadi kebutuhan, tetapi justru itu yang lebih banyak kita beli. Jadi memang sangat sulit ketika kita mengikuti Tuhan dengan menggunakan kekuatan kita sendiri, tetapi saya percaya bahwa ketika kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita meminta pertolongan Tuhan, Roh Kudus memimpin kehidupan kita, maka saya percaya bahwa kita bisa melakukan hal itu. Itu ya. Oke, kita ngelihat beberapa yang sudah dicatat atau sudah disebutkan di dalam ayat-ayat tadi ya. Kita akan menyangkal diri, artinya tadi ya, tidak mengikuti keinginan diri. Memikul salib artinya mau melakukan hal-hal yang mungkin tidak menjadi tanggung jawab kita, tetapi justru itu harus kita lakukan. Kita juga kita tidak bisa menyelamatkan nyawa, jadi kadang kita harus mau rela memberikan nyawa kita untuk Tuhan, dan juga kita tidak boleh malu membawa nama Tuhan dalam hidup kita. Itu beberapa hal yang disebutkan secara khusus. Tadi Lorinza sudah menyebutkan juga ada beberapa yang tidak disebutkan di ayat ini. Itu juga menjadi penderitaan bagi orang yang mengikut Yesus ya. Iya, jadi kalau di list tiap ayat ini ada arti penderitaan ya. Tidak langsung diartikan dari ayat 22 ya, ditolak, menyangkal diri, pikul salib dan sebagainya, itu nada-nada penderitaan semua. Dan itu adalah hal yang harus ditanggung seorang pengikut Kristus yang sejati. Nah, Kak Gotos juga mengatakan menderita yaitu menyangkal diri, memikul salib, tidak takut kehilangan nyawa, dan tidak malu mengakui Yesus. Ada 5 poin yang dijelaskan di sini. Nah, sekarang kita mau melihat lagi setelah ini apa tujuan Yesus memberikan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh orang-orang yang mengikut Yesus. Gimana nih menurut Brian dari perikop yang sudah kita gali ini? Ya, kalau menurut aku sih sebenarnya hanya satu poin, ada satu poin utama ya. Jadi orang-orang yang sudah mengikut Yesus itu tidak lagi menganggap remeh gitu, atau bisa dibilang juga nggak lagi take it for granted gitu. Jadi kadang ada orang yang sudah mengikut Yesus, sudah menyatakan diri untuk mengikut Yesus, tapi dari sikapnya, dari perilakunya, dari aktivitas sehari-harinya itu tidak menunjukkan kemuliaan Tuhan. Nah itu karena itu Tuhan Yesus membuat tantangan gitu. Jadi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi gitu untuk orang-orang percaya yang sudah menyerahkan diri untuk mengikuti Tuhan. Jadi harapannya sih seseorang yang seseorang dalam mengikut Tuhan dan juga melewati tantangan-tantangan itu tuh menjadi bertumbuh gitu, bertumbuh dalam Tuhan gitu. Ya, jadi kalau saya boleh simpulkan dari apa yang dikatakan Brian, tujuan Yesus memberikan tantangan ini adalah supaya murid-muridnya bertumbuh gitu ya. Ya, saya pikir itu memang sesuatu yang harus ditanggung oleh murid-murid Yesus ya. Dan saya bersyukur ya. Maksudnya saya sendiri melihat dalam hidup saya sendiri ketika mendapat tantangan-tantangan itu menolong
aku untuk tahu bahwa sejak awal Tuhan itu sudah kasih tahu gitu ya. Kan ada banyak orang kalau mau cari pengikut itu kita kan bilang enak-enaknya semua gitu ya, nggak ada yang nggak enak. Tetapi Yesus sebelum you mengikut aku pikir ini ada hal-hal yang mungkin akan berat untuk kamu gitu. Tapi Tuhan sudah jujur mengemukakan itu di depan, bukan di belakang gitu ya. Tapi justru sebelum kamu menjadi pengikut Kristus, Tuhan menawarkan ini sebagai satu tantangan yang harus dihadapi. Kalau you mau, maju terus. Kalau you nggak mau, lebih baik mundur. Jadi saya pikir Tuhan Yesus tuh gentleman banget gitu ya. Maksudnya dia benar-benar jujur mengatakan itu, tidak menyembunyikan apa yang akan dihadapi oleh orang-orang Kristen. Wow, demikian banyaknya tantangan, tapi bukan berarti kita nggak bisa melewatinya ya, karena sekali lagi ada tuntunan Tuhan yang akan menolong kita, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih mandiri, yang lebih setia, dan pasti berfokus hanya kepada Tuhan saja ya. Dari mungkin kok yang harus kita pikul gitu ya, dari beban yang harus kita tanggung, tapi percaya Tuhan menyediakan pertolongannya. Oke, nah ini kayaknya Kak Gotos juga komen lagi nih. Mungkin sama kayak mereka diuji, ditantang tuh melihat apakah layak naik kelas atau tidak. Ya, seringkali pakai analogi ya. Jika nanti sudah bisa naik level, maka ujiannya juga naik level lagi. Semakin besar lagi ujian atau tantangan yang dihadapi. Nah, kita coba masuk ke langkah berikutnya. Langkah belajar. Bisakah tantangan-tantangan tadi yang teman-teman sebut atau yang sudah kita ketahui dari perikop ini disebut sebagai harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Yesus? Kalau iya, kenapa? Ya, silakan dari Lorince. Oke, kalau dari saya, bisakah tantangan itu disebut sebagai harga yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus? Kalau untuk saya sendiri sih Kak, belum bisa, karena sesungguhnya yang ada di posisi Yesus itu seharusnya kita. Jadi penderitaan atau tantangan yang kita alami dalam hidup ini memang sudah seharusnya, karena terlebih dahulu Tuhan Yesus sudah jauh lebih menderita daripada apa yang kita alami sekarang. Jadi belum bisa dibilang itu sebagai harga atau yang harus dibayar untuk mengikuti Tuhan, karena layaknya sebagai manusia yang berdosa seharusnya kita ada di salib itu, bukan Tuhan. Jadi penderitaan Tuhan itu sangat-sangat menderita, di mana sampai dia disalibkan, bahkan itu melambangkan kutuk di situ, dan juga melambangkan sebagai penderitaan atau penolakan. Seharusnya yang ditolak itu karena dosa kita, ya harusnya pribadi kita sendiri. Jadi hal-hal yang dialami dalam kehidupan kita itu hanya sebagai memurnikan iman kita kepada Tuhan, dan juga bagaimana hidup atau kita di dalam hidup ini iman kita bertumbuh atau meningkatkan kualitas diri kita di dalam mengikuti Tuhan. Wow, ya, kebanyakan orang akan langsung menjawab, ya itu harga yang harus dibayar untuk aku menjadi pengikut Yesus ya. Tetapi kalau saya boleh ambil kesimpulan dari apa yang Lorince bilang, semua penderitaan itu adalah privilege, bukan harga yang harus dibayar, tapi justru hak istimewa yang boleh kita alami menjadi orang Kristen kalau kita boleh menderita. Kalau kita boleh menderita itu satu privilege untuk orang Kristen. Wow, saya pikir itu hal yang sangat menarik ya. Ya, jadi kita dituntut untuk tetap setia, untuk tetap tadi ya, mungkin ada hal-hal yang harus dikorbankan, tapi di dalam anugerah Allah, ini satu kuk yang, kalau di Matius dibilang kuk yang ringan, karena ada tetap Kristus yang menyertai kita gitu, dalam memikul salib atau mungkin mengikuti Yesus, atau penderitaan yang kita alami setiap hari. Nah, oke, kita coba next ke tantangan, ke langkah diskusi ya. Nah,
apakah tantangan tadi kita ngomongin tentang di masa itu ya, apakah tantangan-tantangan yang Yesus sebutkan ini masih relevan nih di zaman digital saat ini? Gimana menurut Brian sebagai generasi digital? Yuk. Oke, kalau menurut aku sendiri gitu sangat-sangat relevan ya untuk tantangan-tantangan yang Tuhan sebutkan itu. Tadi kan ada disebutin juga menyangkal diri. Kalau untuk konteks digital ini masih masih relevan ya, karena apalagi dengan digital ini semua jadi lebih mudah gitu kan. Misalkan kita punya sosial media itu untuk menghubungkan orang-orang dari jarak yang sangat jauh itu jadi terasa dekat karena melalui media online gitu. Juga banyak platform-platform juga ada AI gitu, yang membantu kita dalam pekerjaan sehari-hari gitu. Nah itu tuh dengan bantuan-bantuan seperti itu juga pasti bukan hanya ada dampak positif, tapi ada juga dampak negatifnya. Misalkan kita jadi lebih tergoda untuk berbuat berbuat curang. Misalkan di perkuliahan gitu, dengan menggunakan AI segala tugas bisa diselesaikan dengan mudah, tidak perlu berpikir gitu kan. Itu suatu tantangan juga ya untuk bisa menjaga diri dari dari privilege itu. Nah itu jadi masih relevan banget kalau menurut aku. Terus juga ada dibilang memikul salib setiap hari gitu. Ya overall masih sangat relevan kalau menurut saya. Ya, relevan walaupun bentuk tantangannya beda ya. Beda. Kalau zaman dulu mungkin menyangkal diri itu artinya kita tidak mau melakukan hal-hal yang menjadi keinginan kita sendiri saja, tetapi keinginan Tuhan gitu ya, mengalah untuk demi Tuhan. Kalau sekarang mungkin di zaman digital ini kita nggak mau menggunakan HP kita terus-menerus untuk diri sendiri. Bagaimana kita menyangkal diri tidak memakai hanya untuk entertainment diri, tapi bagaimana kita bisa memakainya untuk kepentingan Tuhan gitu ya. Bentuknya beda, tapi tantangannya mungkin sama ya, menyangkal diri. Ya itu nih, mungkin itu hal-hal yang relate banget bagi kehidupan anak muda ya, termasuk untuk gimana memakai HP-nya atau gadgetnya untuk kemuliaan Tuhan. Itu tuh jadi tantangan besar karena seringkali kepuasan dirinya yang diinginkan terlebih dahulu ya, menambahkan jumlah like atau followers atau subscriber. Akhirnya hanya itu yang dicari tanpa melihat ada sebenarnya yang lebih esensi untuk gimana Tuhan diperkenalkan melalui media atau melalui platform yang ada. Gitu. Nah, oke, dari tantangan-tantangan yang sudah ada ini, tantangan mana nih yang paling berat untuk menjadi pengikut Yesus dan bagaimana teman-teman menjalaninya? Ini mungkin juga sebagai komitmen ya, sebagai aplikasi hari ini. Mungkin dari Lorince terus nanti dilanjutin ke Brian. Jadi dua-duanya jawab ya untuk aplikasi. Oke, baik Kak. Aplikasi yang sangat berat untuk saya jalani yaitu menyangkal diri dan juga memikul salib. Karena itu dua-duanya berat. Karena jalaninya itu saya menceritakan bahwa bagaimana awal saya masuk kuliah STT dengan harapan bahwa menjadi hamba Tuhan itu wow, luar biasa sekali. Bahkan saya berpikir bahwa sepertinya kalau mengikut Tuhan menjadi hamba Tuhan itu jalannya mulus. Karena memang pada kenyataannya saya tidak pernah mencari tahu bahwa gimana sekolah pendeta, apa yang akan terjadi. Tapi ketika saya terjun dalam dunia itu sendiri, semester 1, 2, oke, masih aman. Sepertinya, wah, enjoy sekali. Saya menikmati tugas perkuliahan tanpa memikirkan beban. Tapi masuk semester 3, 4, 5, 6, 7, apalagi 8 itu sepertinya ingin menyerah. Dan titik terendah yang pernah saya rasakan yaitu ketika bahwa saya tidak bisa lagi untuk
menjalani yang sesungguhnya yang menjadi harapan. Saya ingin jadi kuliah pendeta, saya pasti berhasil, maksudnya bahwa saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Tetapi ada di satu titik bahwa di mana saya untuk bayar uang kuliah itu sangat susah. Bahkan di situ saya sudah menyerah. Saya hanya bilang begini, Tuhan, kalau memang Tuhan yang membawa saya sejauh sampai di sini, bahkan saya sudah memasuk semester 3. Semester 3, kalau memang bukan Tuhan yang membawa saya untuk sampai di titik ini, kalau mungkin hanya ekspektasinya saya atau hanya keinginannya saya untuk jadi hamba Tuhan, ya sudah, saya pengen pulang, dengan saya pulang kerja cari uang, saya tidak perlu memikirkan bagaimana saya membayar uang kuliah, bagaimana saya harus jalan kaki pulang pergi kuliah, itu kan panas-panas, dan itu sangat saya rasa bahwa sepertinya menjadi pribadi saya itu sepertinya tidak asik jadi hamba Tuhan. Jadi ketika saya merenungkan, sepertinya saya mengalami penolakan dalam diri saya harus pulang karena hanya masalah biaya. Tetapi ketika ada di posisi yang terendah dalam hidup saya, ada satu perkataan yang mengatakan bahwa belum selesai. Dan di situ saya menyadari bahwa setelah beberapa bulan saya tidak baca Alkitab, saya tidak mau berdoa, dan itu saya rasa betul bahwa itulah titik terendah saya ketika saya masuk dalam perkuliahan. Bukan karena masalah tugas yang berat, tetapi ada penolakan dalam diri tersendiri. Jadi ketika saya meninggalkan waktu saya untuk baca Alkitab, untuk saya berdoa, bagaimana awalnya sebelum jam 4 pagi saya bersaat teduh, saya baca Alkitab sebelum tidur, tapi selama berbulan-bulan saya meninggalkan itu karena saya sadar bahwa sepertinya Tuhan tidak ada, sepertinya Tuhan berdiam diri, dan itu saya sampai sekarang saya tidak malu untuk menceritakan hal itu kepada setiap orang yang saya temui. Tapi dengan berjalannya waktu, perkataan itu yang mengingatkan saya bahwa ketika saya membuka Alkitab, saya ingat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, di situ mengatakan bahwa serahkan semuanya sama Tuhan, maka Dia yang akan bertindak dengan kehidupanmu. Dan di situ saya menyadari bahwa kalau hari kemarin Tuhan menyertai kehidupan saya percaya pun ke depannya Tuhan juga akan menyertai saya. Dan di situ lihatnya yang menguatkan saya sampai sekarang. Kalaupun hari-hari ini bahkan setelah itu saya tidak punya uang untuk, ya mungkin untuk sebagai perempuan ingin belanja dan lain sebagainya, saya hanya bilang bahwa kalau beberapa tahun kemarin saya tidak pegang uang, saya tidak punya uang, saya tidak bisa sama seperti teman-teman saya bisa jalan-jalan, ketika liburan mereka bisa pulang ke rumah orang tua, tetapi saya harus bekerja. Kalau hari ini pun saya tidak punya uang, saya tahu bahwa masih ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya, dan saya menikmati hal itu sampai sekarang. Kalaupun saya tidak punya uang, orang melihat saya bahwa saya punya uang, tetapi yang terjadi sebenarnya dalam hidup saya tidak punya uang. Tetapi sejauh ini saya mengingat kembali bagaimana pertolongan Tuhan di beberapa waktu kemarin, di beberapa tahun kemarin saya hidup, saya menikmati. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Ternyata bukan uang yang membuat kita merasa diberkati dalam hidup ini, tetapi bagaimana Tuhan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan memang dalam menjalani semua, saya berserah sama Tuhan, dan selain itu tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menceritakan kepada teman-teman bahwa keadaan saya susah. Saya tidak pernah menceritakan itu semua. Sampai sekarang pun, kalaupun saya cerita ya palingan sama orang yang betul-betul saya percaya, dan itu
kepada teman-teman dekat pun saya tidak menceritakan kalau saya kesusahan, tapi yang mereka lihat bahwa saya bahagia. Dan saya percaya itu karena Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih banyak Lorenzo untuk sharingnya yang panjang. Kiranya Tuhan terus menolong ya, sehingga pengalaman bersama dengan Tuhan itu justru membuat kita bertahan dan bersuka cita karena Dia. Oke. Ya. Dari Brian nih, gimana nih pengalamanmu dan bagaimana kamu menjalaninya hari ini dan ke depan nanti? Ya, kalau bagian yang yang cukup menantang buat aku itu di memikul salib setiap hari ya, karena di memikul salib setiap hari itu berbicara tentang konsistensi gitu. Kalau menurut aku yang paling susah dalam pelayanan itu konsistennya. Mungkin kalau awal-awal gitu di kampus aku ada pelayanan donor darah gitu. Awal-awal ada semangatnya berkoar-koar gitu, tapi sudah hari demi hari rasanya mulai cukup lelah gitu. Setiap hari harus melakukan hal yang sama, terus masih banyak lagi tugas, masih harus menyiapkan, terutama kadang ada beberapa pelayanan di kampus yang harus dilakukan itu hamin beberapa hari gitu sebelum ujian gitu. Itu cukup menjadi tantangan sendiri buat aku, karena di sisi lain aku harus belajar, tapi di sisi lain juga aku tergerak untuk melayani Tuhan, jadi kadang merasa bimbang. Nah itu membuat aku tertantang sih ya. Di situ juga yang aku rasa itu juga suatu tantangan sendiri buat aku gitu. Terus solusinya gimana? Solusinya aku akan setelah aku membuat komitmen dalam diri dulu juga gitu kan. Kalau aku sudah memulai sesuatu, aku harus menyelesaikannya sampai selesai. Jadi setelah aku kalau aku udah mendaftarkan diri untuk melayani sesuatu gitu, aku harus menyelesaikannya sampai tuntas, meskipun ada tugas yang menunggu, ada ada pekerjaan lain yang harus aku kerjakan, tapi dari aku sendiri aku harus buat komitmen juga sama diri sendiri sebelum di sisi lain juga aku berdoa sama Tuhan untuk dikuatkan gitu sih. Iya, jadi rela menyangkal diri ya, mungkin harus tidur lebih malam karena harus belajar lebih banyak. Iya. Oke, thank you banyak Brian dan Lawrence untuk sharingnya. Kiranya melalui sharing ini kita semuanya juga boleh mendapat berkat ya. Iya, ini ada satu tanggapan terakhir dari Pak Christian. Mungkin maksud dari tantangan yang dihadapi atau yang dihadapi kita itu merupakan bentuk pemurnian karakter bagi pengikutnya, termasuk juga bagi kita saat ini ya. Ya, tentu ya Pak ya. Oke, sekali lagi terima kasih Lorince, Brian, dan teman-teman semua yang sudah menggali, dan kiranya tetap semangat dan tetap setia dalam menghadapi hari-hari ke depan, karena pasti tantangannya juga pasti selalu, kalau kita semakin mengikuti Yesus, semakin berkomitmen, pasti tantangannya makin berat. Tapi jangan khawatir, Tuhan pasti senantiasa menyertai kita ya. Jadi tetap mengikut Yesus, memikul salib, dan juga menyangkal diri dan senantiasa mengikut Yesus setiap hari. Jangan suka kompromi dan jangan mau kompromi dengan dunia yang bisa membuat kita untuk menolak Yesus gitu ya. Tetap mengikut Yesus senantiasa. Ya, kita bersyukur ya, tadi juga belajar dari Lorenzo dan juga dari Brian, bahwa mengikut Tuhan itu merupakan satu privilege untuk kita boleh bersyukur. Saya belajar dari Lorenzo ya, bahwa kalau kita menyangkal diri dan memikul salib itu hal yang berat, tetapi itu lebih baik daripada kita masuk kepada kebinasaan. Ya, karena itu kalau kita boleh menderita untuk Kristus itu merupakan satu privilege. Soalnya kalau enggak, kita akan binasa selama-lamanya. Tuhan sudah mati dan mau berkorban, rela berkorban untuk kita supaya kita tidak mendapatkan kebinasaan. Dan setelah kita tidak mendapatkan kebinasaan, untuk susah apapun kita tetap akan mau melakukannya karena kita sudah dikeluarkan dari kebinasaan, gitu ya. Saya kira itu hal yang sangat baik sekali. Dan bersyukur untuk Brian yang mau membayar harga untuk tugas-tugas ataupun untuk hal-hal yang harus dihadapi, tantangan yang harus dihadapi,
Dan kiranya itu bisa membuat karakter kita kayak Pak Christian bilang, ya, Saudara Christian tadi bilang ya, supaya iman kita semakin murni, kita semakin dikuatkan, sehingga kita semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan kita semakin dikuatkan untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Oke, terima kasih Ibu Yulia dan teman-teman sekalian ya. Semangat bertumbuh, semangat menjadi murid Kristus yang sejati dengan mengikut Dia. Kita akan tutup teman-teman serangkaian Alkitab kita hari ini. Nah, Lorenzo mau menutup nih di dalam doa. Silakan. Sebelum kita beranjak, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang sangat baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bukti penyertaan Tuhan sampai saat ini kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat malam hari Tuhan, kami sudah selesai belajar kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami, mengingatkan kami, menegur kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kami harus mengikuti Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang memenuhi syarat dalam mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Kami tahu Tuhan dan kami sadari ketika kami belajar untuk melakukan itu semua Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Tapi malam hari ini kami mohon penyertaan Tuhan, Roh Kudus Tuhan turun atas kehidupan kami, otoritas Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami mampu untuk melewati itu semua. Berbagai tantangan dalam kehidupan kami mampu melewatinya bersama dengan Tuhan, dan kami percaya bahwa biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap teguh, tetap memiliki komitmen di dalam mengikuti Tuhan. Kami tidak hanya percaya, tetapi kami mengimani itu semua dalam kehidupan kami. Memberkati tim Sabda yang sudah bekerja dengan maksimal malam hari ini. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan, seberapa banyak kami yang mengikuti live ini Tuhan, berkati kehidupan kami, memberkati setiap pergumulan kami, pekerjaan kami, dan kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, kami akan diangkat oleh Tuhan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami, keluar masuk kami diberkati oleh Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan malam hari ini menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk beristirahat, dan biarlah Tuhan menuntun kehidupan kami, dan keesokan paginya kami boleh bangun dengan selamat sejahtera, dengan tidak kekurangan satu apapun dalam kehidupan kami, dan kami boleh kembali beraktivitas dengan semangat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau, Allah yang menjadi sumber dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Amin. Ya, thank you banyak Lorenzo. Oke, terima kasih. Kita pamit ya teman-teman. Salam Ayo PA. Dan pastikan teman-teman join minggu depan tanggal 15 Juli dan masih berhubungan dengan pemuritan. Ini ngomongin tentang 2 Timotius 3 10 sampai 17, mentoring dalam pemuritan ya, Timotius dan Paulus. Nah, ini sangat menarik ayatnya karena terkenal sekali. Silakan teman-teman hadir minggu depan, dan kalau mau pengen menjadi guest seperti Brian dan juga Lorenzo, silakan kontak kita, DM juga Instagram kita boleh banget. Nanti kita akan follow up.